Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dan marilah sebelum kita menyimak terkait artikel ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mandi adalah sebuah tindakan yang memiliki kedudukan penting dalam agama Islam yang bukan hanya sekadar menjaga kebersihan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Waktu mandi yang dianjurkan dalam Islam dapat bervariasi sesuai dengan mazhab yang dianut. Namun salah satu waktu yang sering disebut adalah mandi pada tengah malam atau tepatnya pukul 12 malam. Praktik ini memiliki nilai keagamaan yang mendalam tetapi juga menarik perhatian ilmiah karena berbagai manfaat kesehatan yang mungkin terkait dengannya. Video ini akan membahas manfaat mandi jam 12 malam menurut perspektif Islam dan ilmiah, serta memahami signifikan praktik ini dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan spiritualitas individu dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat mandi jam 12 malam. Kita akan dapat mengamalkan praktik ini sebagai amalan sehari-hari untuk kesehatan, baik secara spiritual maupun secara fisik. Salah satu mazhab yang memperhatikan waktu mandi adalah mazhab Syafi'i, yang menganggap mandi pada pertengahan malam sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Beliau berpendapat bahwa mandi ini memiliki nilai spiritual yang mendalam, membantu membersihkan diri dari segala kotoran dan dosa. Rasulullah juga pernah mengatakan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya pada malam hari, lalu ingin mendekati istrinya, hendaknya ia berwudu seperti wudu yang dikerjakan untuk sholat. Di sisi lain, mazhab Maliki lebih menekankan para mandi pada separuh terakhir malam, khususnya menjelang waktu subuh. Mazhab ini juga menganggap mandi sebagai cara untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Maliki, menyatakan, jika seseorang dari kalian ingin mendekati istrinya dan telah tidur, maka hendaknya ia berwudu seperti wudu yang dikerjakan untuk sholat, dan jika dia pernah tidur, hendaklah ia mandi. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali memerintahkan umat Islam untuk melakukan mandi setelah menunaikan sholat Isya. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mandi ini membantu menjaga kebersihan dan mempersiapkan diri untuk tidur, serta menjaga diri dari hadas atau keadaan yang memerlukan pembersihan khusus. Demikian pula mazhab Hambali yang mengikuti pemikiran Imam Ahmad bin Hambal juga menyarankan mandi setelah sholat Isya sebagai bagian dari amalan kebersihan, dan spiritualitas mandi pada pukul 12 malam dapat dianggap sebagai mandi. Setelah sholat Isya yang dianjurkan menurut beberapa mazhab Islam dalam konteks ini, mandi bukan hanya sebagai tindakan membersihkan diri, tetapi juga sebagai amalan ibadah yang menghubungkan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Syafi'i, mandi pada malam hari adalah salah satu cara untuk menjalani hidup dengan penuh kesucian dan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Selain itu, mandi setelah salat Isya juga memiliki makna tersendiri dalam menjaga kebersihan. Islam mengajarkan pentingnya kebersihan fisik dan spiritual, dan mandi adalah salah satu cara utama untuk mencapainya. Ini juga berkaitan dengan penghilangan hadas yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hadas dibagi menjadi dua jenis, hadas besar dan hadas kecil. Mandi pada malam hari dapat membantu menghilangkan hadas besar yang mungkin terjadi sepanjang hari, sehingga seseorang dapat kembali ke dalam keadaan suci. Dalam pandangan berbagai mazhab dan praktik kebersihan Islam, pada mandi jam 12.00 malam muncul sebagai salah satu sarana yang dianjurkan untuk menjaga diri dari kotoran dan menjalin koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manfaat mandi pada jam 12.00 malam tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, melainkan juga memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Dan dari perspektif ilmiah, mandi malam telah lama dikenal memiliki dampak positif terhadap kualitas tidur secara ilmiah. Mandi air hangat 10 menit sebelum tidur dapat membantu seorang tertidur sekitar 10 menit lebih cepat dari biasanya. Ini disebabkan oleh efek peningkatan suhu tubuh yang diikuti oleh pendinginan setelah mandi yang merangsang produksi hormon tidur. Penelitian ini oleh National SL Foundation mendukung manfaat ini, mengabarkan bahwa mandi malam adalah bagian dari rutinitas yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Mandi malam juga memiliki dampak positif dalam mengurangi stres dan kecemasan. Air hangat dan efek relaksasi yang dihasilkan dapat meredakan ketegangan otot dan merilekskan pikiran. Hal ini didukung oleh penelitian dari Harvard Health Publishing yang menyatakan bahwa praktik relaksasi seperti mandi air hangat dapat mengurangi respon stres tubuh. Mandi malam dengan air hangat juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Penelitian oleh Mayo Clinic menunjukkan bahwa air hangat dapat membantu memperluas pembuluh darah dan membuat jantung bekerja lebih efisien, yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Mandi malam memiliki manfaat kesehatan kulit yang signifikan. Air hangat membantu membersihkan pori-pori kulit dari kotoran dan minyak yang menumpuk selama seharian. Hal ini dapat membantu mencegah masalah kulit seperti jerawat dan komedo.
American Academy of Dermatology menyarankan praktik pembersihan kulit secara teratur, termasuk mandi malam untuk menjaga kesehatan kulit. Mandi malam dengan air hangat juga dapat membantu menjaga kram otot, merasa nyeri dan pegal setelah seharian bekerja. Mandi air hangat malam hari dapat membantu meredakan sensasi yang tidak menyenangkan tersebut. Ini terutama bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami kram otot pada malam hari. Dalam perspektif ilmiah, mandi pada pukul 12 malam atau mandi malam secara umum memiliki manfaat yang dapat terukur terhadap kualitas tidur, kesehatan mental, tekanan darah, kulit, dan kesehatan otot. Praktik ini mendapatkan dokumen dari berbagai penelitian dan sains yang menunjukkan dampak positifnya pada tubuh dan pikiran manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas berbagai sumber yang sudah menginspirasi terkait dengan artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.